malam Jumat itu kemarin itu saya tuh seolah-olah itu ada yang datang Pak, 2 orang itu badannya besar, badannya ya kayak menurut saya sih postur-postur kayak orang Arab gitu Pak, tinggi gede gitu Pak. Iya. Pakaiannya itu kayak pakai gamis gitu Pak, pakai gamis, terus pakai udeng-udeng apa sorban ya Pak, Oh, itu iya, ya iya. sorban itu, tapi wajahnya saya tidak bisa lihat Pak, karena saya tidak bisa melihat wajahnya karena itu bersinar putih kayak ada cahaya yang nutupi wajahnya mereka itu Pak, dan saya langsung berucap Assalamualaikum ya malaikat Allah. Dengan izin Allah saya minta uang yang berlaku di negara ini didohirkan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah pengalaman salah satu pengamal amalan uang malaikat yang saya share di channel Majmu'atul Hikam. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana tata cara mengamalkan meminta uang kepada malaikat, artinya ini adalah sebagai syariat saja yang hakikatnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dicari di YouTube di channel Majmu'atul Hikam kesayangan Anda. Silakan diketik saja cara mendapatkan uang malaikat. Dan ini salah satu pengalaman orang yang sudah mengamalkan amalan tersebut. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan meng-sharekan pengalaman beliau, di mana beliau merupakan salah satu pengamal yang memang yakin, istiqomah, dan sabar. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan pada minggu pertama berdasarkan keterangan beliau tidak ada reaksi apapun. Entah itu ada apalagi sampai hadirnya malaikat, merinding-merinding saja tidak. Ini pada minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua, beliau pun sama sekali tidak ada reaksi apapun. Jangankan pengalaman mistis atau yang lainnya, tidak ada sedikit pun. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan keistiqomahan, diberikan keyakinan, sehingga pada minggu ketiga beliau berusaha untuk mendekat lagi kepada Allah, mengamalkan amalan uang malaikat ini. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya. Beliau merasakan atau mengalami sebuah pengalaman spiritual, mengalami sebuah pengalaman yang mistis yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan ini adalah sebuah cerminan bagi Anda yang mungkin mengamalkan uang malaikat akan tetapi belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi pelajaran untuk Anda. Jadi jangan putus asa, tetap saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus amalkan amalannya dan lakukan kaifiat seperti yang telah dijelaskan pada video tersebut. Dan perlu kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengkabulkannya untukmu. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mustahil sedikit huruf pun atau satu huruf pun yang bohong kepada kita. Jadi ketika Anda berdoa, silakan yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat Anda. Akan tetapi apabila Anda tidak yakin, bisa jadi ijabah sudah dijadwalkan, akan tetapi Andanya yang putus asa sehingga ijabah tidak Anda dapatkan. Seperti halnya kita sedang mengantri pada sebuah rumah sakit misalkan. Anda sudah mendapat antrian nomor 70A misalkan. Akan tetapi karena Anda tidak sabar, Anda tidak istiqomah, Anda tiba-tiba ketika nomor 50A atau mungkin ketika urutan nomor 69A misalkan,
Anda sudah kadung kesal, Anda sudah kadung malas, udahlah tinggalin aja. Padahal nomor Anda itu 70A, tinggal satu lagi, subhanallah. Atau mungkin nomor Anda adalah 75A. Ketika Anda pergi atau kesal atau mungkin meninggalkan urutan tersebut pada urutan nomor 60A misalkan, padahal tinggal sedikit lagi. Ketika Anda mungkin dipanggil oleh resepsionis misalkan nomor urutan 75A, silahkan ke loket nomor 3 misalkan, sedangkan Andanya sudah pulang. Bagaimana Anda bisa dapatkan urutan tersebut dan bagaimana Anda bisa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi malam-malam kedua atau malam-malam ketiga, bisa jadi minggu kedua atau mungkin minggu ketiga, bisa jadi mungkin juga minggu kelima. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dan sudah menjadwalkan ijabahnya untuk Anda. Jadi jangan sampai baru beberapa hari atau beberapa malam Anda tinggalkan amalannya, sehingga ijabah yang sebetulnya sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Anda tinggalkan dengan sendirinya, sehingga ijabah tidak Anda dapatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadwalkan ijabah untuk Anda. Inilah pelajaran yang pada kesempatan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dengan keyakinan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ijabah pasti Allah datangkan. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana pengalaman beliau ketika mengamalkan uang malaikat ini, silakan disimak. Beliau mengalami pengalaman-pengalaman yang misterius, pengalaman yang memang adalah pengalaman mistis di luar nalar akal manusia. Silakan disimak dan disaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Iya. Pak Ustaz. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf ini saya sedang gerah ini Pak. Jadi seperti ini aja lah. Ya. Enggak, begini barusan saya dapat chat dari Bapak bahwasanya Bapak mengalami pengalaman ketika mengamalkan amalan malaikat Pak ya, uang malaikat. Betul Pak. Iya. Uang malaikat itu. Itu gimana Pak pengalamannya Pak? Jadi kan waktu itu saya pas lihat YouTube nemu video Ustaz. Terus ada uang malaikat yang tidak musyrik itu kan Pak. Iya betul. Terus kemudian saya mulai lakukan itu di malam Selasa Pak. Malam Selasa itu Senin itu saya udah mulai wirid dulu. Senin malam itu saya mulai wirid dulu. Qul Allah itu yang 1000 kali, sama baitnya itu 1000 kali Pak Ustadz. Kemudian saya puasa hari Selasa, Rabu, Kamis. Terus malam Jumatnya saya tidak tidur, terus saya wirid terus itu juga Pak Haji. Untuk wiridannya itu kulhu tak wiridin terus sampai subuh waktu itu. Untuk kali pertama itu tidak ada apa-apa Pak Ustadz. Terus saya ulangi lagi untuk malam Selasanya itu saya ulangi lagi. Saya puasa di hari Selasa, Rabu, Kamis saya puasa lagi. Ini untuk periode kedua Pak? Iya. Terus? Periode kedua itu Pak Ustadz. Jadi saya malam Selasa saya wiridan, terus Selasa pagi saya puasa, Selasa pagi, Rabu, Kamis saya puasa lagi Pak Ustadz. Terus belum ada tanda-tanda juga Pak Ustadz waktu itu. Untuk malam untuk minggu kedua tidak ada tanda apa-apa Pak? Tidak ada tanda-tanda apa-apa Pak Ustadz. Tapi saya berkeyakinan bahwa doa saya pasti dijabah sama Allah kan kayak gitu Pak Ustadz. Iya betul. Terus kemudian saya ulangi lagi yang ketiga kalinya Pak Ustadz. Jadi saya malam Selasa saya mulai wirid lagi, terus Selasa, Rabu, Kamis saya puasa lagi Pak Ustadz itu. Nah, pada pengulangan yang ketiga kali itu di hari Rabu, puasa Rabu pagi saya puasa, Rabu malam itu saya wiridan.
Itu pas wiritan itu badan saya itu dingin Pak Ustadz. Terus merinding saya, kayak berkeringat gitu. Kalau saya wiritan kan posisi kan saya pejamkan mata Pak Ustadz. Dalam pejamkan mata itu lampu tak matiin semua Pak Ustadz. Nah di situ tuh perasaan saya itu, saya berada di satu ruangan. Itu yang kanan kirinya itu kain putih semua Pak Ustadz. Dan itu padahal saya ada di musola rumah saya Pak. Di ruangan musola rumah saya. Iya. Tapi seperti seperti di ruangan yang tidak Bapak kenal. Iya Pak. Saya seolah-olah itu saya ada di ruangan lapang gitu Pak Ustadz. Cuman saya sendiri ada di ruangan itu kayak di kotak gitu Pak Ustadz. Jadi ada kain putih mengelilingi saya gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, waktu itu saya masih terusin wiritan terus itu. Terus saya kaget Pak Ustadz. Waktu itu lemari tempat naruh peralatan sholat saya itu pintunya itu buka terus nutup sendiri jediat gitu. Padahal tidak ada angin, tidak ada apa Pak Ustadz. Terus saya kaget Pak. Iya, kencang Pak itu Pak. Buka tutup lemarinya kencang. Kencang Pak. Kencang Pak, gier gitu Pak. Jadi kencang gitu, gier gitu. Saya kaget. Nah, habis kaget saya melek buka mata gitu. Saya ulangi lagi, saya udah tidak merasa berada di ruangan yang tadi lagi Pak Ustadz. Oh iya. Nah, terus yang berikutnya itu kan malam Kamis Pak, itu pas hari Rabu. Pas hari Kamis malamnya saya wiritan lagi Pak, mulai wiritan lagi. Dan di situ seolah perasaan saya dingin lagi, sama itu merinding kayak geringin gitu loh Pak. Kepala sama sebadan itu rasanya kayak geringin gitu. Sama badannya itu dingin Pak. Pas itu sebelum subuh malah itu Pak. Saya mulai wirid itu kan jam 12 malam Pak. Biasanya saya mulai wirid jam 12 malam, nanti selesai itu sekitar jam setengah 4, jam 4 itu baru selesai saya Pak. Kan saya pelan-pelan, saya bacanya pelan-pelan kayak gitu. Jadi sampai biasa setengah 4 atau jam 4 baru selesai lah. Pas malam Jumat itu kemarin itu, saya tuh seolah-olah itu ada yang datang Pak. 2 orang. Itu badannya besar, badannya ya kayak menurut saya sih postur-postur kayak orang Arab gitu Pak, tinggi gede gitu Pak. Iya, pakaiannya seperti apa Pak? Pakai gamis atau pakai apa? Pakaiannya itu kayak pakai gamis gitu Pak, pakai gamis, terus pakai udeng-udeng apa surban ya Pak. Oh itu iya, udeng, udeng, seperti para wali gitulah. Nah, surban itu, tapi wajahnya saya tidak bisa lihat Pak. Karena saya tidak bisa melihat wajahnya karena itu bersinar putih, kayak ada cahaya yang nutupi wajahnya mereka itu Pak. Dan subhanallah. Itu yang sinar itu wajahnya sama telapak tangannya itu bersinar Pak. Kayak itu 2 orang Pak, yang datang itu orang barengan 2 orang. Iya, itu tiba-tiba ada di kamar Bapak atau gimana? Jadi posisi saya kan pejam mata itu Pak. Jadi saya wiritan sama pejamkan mata itu. Seolah-olah itu setelah badan saya merasa merinding, terus geringin, terus dingin itu. Di dalam badan saya wiritan itu tuh tadi ada itu Pak. Seolah-olah datang itu Pak. Di hadapan saya itu. Dan posisinya sama juga Pak. Seolah-olah itu saya posisi tidak berada di kamar di musola saya Pak. Saya tuh kayak di area yang luas gitu loh Pak. Tapi tidak ada sekatan kainnya lagi Pak di situ. Cuman saya seolah-olah saya duduk sendiri di situ. Terus ada orang datang, 2 orang itu datang. Yang salah satu itu berkata itu sudah hampir tiba saatnya. Itu Pak. Nah, habis itu saya kan melek itu. Mereka sudah tidak bisa lihat dianya lagi Pak. Ini kejadian malam Jumat Pak ya? Malam Jumatnya Pak, yang keduanya itu malam Jumatnya. Itu yang 3 kalinya, 3 kali lakunya kan. Minggu pertama tidak ada apa-apa, minggu kedua tidak ada apa-apa, minggu ketiganya itu Pak, hari Rabu dan hari Kamisnya itu saya
ada pengalaman itu, Pak. Iya. Nah, itu pertanyaan saya itu Pak Haji, Pak Ustadz. Ya. Apakah berarti itu tanda-tanda saya sudah didatangi gitu loh, Pak? Betul. Kan waktu itu saya dalam militer itu setelah ketemu itu kan saya langsung berucap Assalamualaikum ya malaikat Allah. Dengan izin Allah saya minta uang yang berlaku di negara ini didohirkan untuk saya. Iya. Kan saya begitu, Pak. Iya, betul, Pak, betul. Iya. Terus tadi Pak Ustadz, dia ngomongnya gitu. Sudah hampir tiba saatnya. Cuma gitu aja, terus itu hilang, Pak. Iya. Terus saya melek gitu. Itu gimana, Pak Ustadz? Itu artinya, Pak, ini Bapak sudah hampir finish. Nanti tinggal kita lihat skenario seperti apa, nanti Allah akan mengijabahnya nanti kepada Bapak. Amin, amin, ya. Amin, amin. Jadi Bapak ini insya Allah akan lulus dan akan mendapatkan anugerah yang tidak Bapak sangka sekiranya sebelumnya. Karena memang dari minggu pertama Bapak tidak merasakan apa-apa, minggu kedua juga sama. Itu kemudian minggu ketiga Bapak coba lagi, ini menandakan kesabaran Bapak dan menandakan keyakinan Bapak untuk mengamalkan amalan ini. Apabila orang yang tidak yakin dan tidak istiqomah, ini mungkin minggu pertama tidak terasa, ditinggalin, Pak. Apalagi minggu kedua gak kerasa, ditinggalin, pasti ditinggalin lagi, Pak. Nah, ini bagusnya Bapak, ini alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah. Nah, minggu ketiga ternyata Bapak masih melakukannya. Ini luar biasa, Bapak bisa memiliki pengalaman seperti itu, dan memang pengalaman spiritual seperti ini, Pak, pasti beda-beda. Itu tergantung nanti Allah yang memilih dan Allah yang menganugerahkan. Ya, kalau Bapak bertanya kepada saya ini artinya seperti apa, itu jawabannya adalah Bapak sudah hampir finish, dan si makhluk yang memberikan kabar kepada Bapak tersebut itu adalah memberikan kabar bahwasanya Bapak sebentar lagi akan mendapatkan anugerah yang tidak disangka sebelumnya. Amin. Amin, 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 amin. Tinggal Bapak nanti istiqomahkan saja, Pak. Tinggal nanti Bapak istiqomahkan, terus sambil hatinya dibersihkan, sambil bersyukur terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sementara ini Pak Ustadz, saya kan ini habis setelah kejadian yang minggu ketiga itu Pak Ustadz. Terus saya sekarang itu Qul Huwallahu itu saya baca 33 kali sehabis sholat fardu, Pak Ustadz. Saya langgengkan gitu. Betul. Terus pas yang untuk sholat hajatnya di jam 2, Pak. Kalau saya hajatnya kan ini kan saya jam 2 itu saya baca 100 kali, Pak. Iya. Sementara ini yang saya jawabkan itu, Pak, dengan harapan kemarin sudah datang seperti itu, harapan saya seperti keinginan saya, dikabulkan doa saya, didohirkan apa yang menjadi hajat saya, kayak gitu, Pak Ustaz. Amin, insya Allah. Dan ini, Pak, tidak sembarangan Allah memberikan karunia seperti ini. Tidak semua orang yang walaupun banyak yang mengamalkan, tapi tidak semua dipilih oleh Allah. Betul, Pak. Ini Bapak termasuk salah satu yang dipilih oleh Allah untuk merasakan suasana, merasakan pengalaman yang memang tidak semua orang bisa merasakannya. Ini Bapak wajib bersyukur pernah mengalami hal seperti itu, dan ini adalah sebuah tanda, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah sebuah tanda bahwasanya Allah akan segera memberikan anugerahnya kepada Bapak sekeluarga. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Amin insyaallah. Dan terima kasih, ini Bapak bisa langsung saya telepon ketika saya mendapatkan chat dari Bapak bisa langsung saya video call untuk mendengarkan penjelasannya, mendengarkan pengalamannya, supaya nanti ada orang-orang yang ingin mengamalkan lebih yakin lagi, Pak. Karena kunci dalam pengamalan itu adalah 1, ikhlas, 2, yakin, gitu, Pak. Kalau ikhlas saja tapi tidak yakin apa benar saya mampu seperti ini, apa betul malaikatnya akan datang, nah biasanya keyakinan yang ngambang seperti ini agak sulit, Pak. Tapi mungkin Bapak karena yakin sehingga
Minggu pertama tidak, minggu kedua tidak, karena keyakinan Bapak yang kuat, akhirnya minggu ketiga Allah ijabah, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. iya, dan Ya, Pak. insya Allah ya nanti saya juga turut mendoakan Bapak, mudah-mudahan setiap hajat Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat segera Allah kabulkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Dari ini mohon maaf sebelumnya saya izin bahwasanya percakapan ini direkam dan izin untuk dipublikasikan di channel saya, apakah diizinkan, Pak? Diizinkan, tapi wajahnya di blur ya Pak. Oh ya, siap. Di blur, kalau nama boleh disamarkan atau gimana Pak? Atau boleh sesuai nama saja? Ya, disamarkan aja Pak. Oh ya, siap. Nanti mungkin namanya saya hapus gitu nanti. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Alhamdulillah, sementara sudah Pak Ustadz. Terima kasih doanya, ya, terima kasih. Amalannya ini saya dawamkan Pak Ustadz. Semoga pasti Allah nanti memberikan ridhonya kepada saya. Amin ya Allah ya Rabbal. Paling penting itu Pak, ridho Allah. Karena sebanyak apapun harta tanpa ridho Allah tidak akan ada artinya Pak. Iya Pak Ustadz. Iya betul. Mudah-mudahan Bapak bisa istiqomah menggapai ridho Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa nanti kalau sudah anugerahnya Allah berikan, dikabari lagi ke sini Pak. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.